Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin kita semua merenungkan tentang dunia subjektif dan dunia objektif. Wah, nampaknya kok berat ya. Sebetulnya tidak rumit, kita mulai saja dari sebuah contoh. Kalau ada 10 orang yang duduk di satu ruangan yang sama, saat yang sama, mereka mendengarkan yang sama, tetapi bisa mempunyai gambaran yang berbeda. Dan bisa 10 gambaran, 10 pengalaman. Itu yang disebut dengan dunia subjektif. Dunia yang ada di dalam pikiran. Sebetulnya itu tidak real. Buktinya apa? Karena tidak sama dengan yang lain, meskipun di tempat yang sama, mengalami peristiwa yang sama, mendengarkan hal yang sama. Karena masing-masing mempunyai latar belakang pikiran sendiri, penilaian sendiri, proyeksi pikirannya sendiri. Sehingga terciptalah dunia subjektif, dunia psikologis yang tidak real. Sementara dunia yang nyata itu jauh lebih besar. Kosmos, semesta, alam itu jauh lebih besar daripada apa yang ada di dalam pikiran kita. Seringkali yang menjadi masalah adalah dunia subjektif, dunia yang ada di pikiran kita itu jauh lebih besar daripada kenyataannya. Nah, ini yang sebetulnya kemudian kita hidup di dalam ilusi. Persoalannya menjadi besar karena kemudian kita membatasi kenyataan, seolah-olah kenyataan itu seperti yang ada di dalam pikiran kita. Dan kita kemudian frustrasi. Padahal kenyataan itu jauh lebih luas. Kehidupan itu jauh lebih besar. Begitu kita melabeli sesuatu, membuat konsep, membuat definisi, maka kemudian pikiran kita berhenti mengeksplorasi. Sebetulnya pikiran kita itu sangat bagus, fungsinya untuk mengeksplorasi, untuk berefleksi, memikirkan lebih dalam, lebih jauh, tidak untuk membuat definisi. Karena ketika kita membuat definisi, maka yang kita definisikan itu kemudian berhenti, menjadi konsep dan mati. Dan kemudian kita tidak puas. Karena memang pikiran kita bukan untuk mendefinisikan, membuat batasan, tetapi untuk mengeksplorasi. Dan karena itu kita perlu justru untuk hidup bereksplorasi, menggunakan pikiran untuk bereksplorasi. Bukan menggunakan pikiran untuk mendefinisikan. Maksud saya begini, contoh sederhana saja. Dulu pada waktu masih pacaran, laki-laki dan perempuan, mereka sangat antusias, sangat tertarik kepada pasangannya masing-masing. Karena pikirannya masih bisa bereksplorasi. Belum membuat definisi-definisi batasan-batasan. Tetapi begitu menikah dan mengalami peristiwa setiap hari, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, muncullah konsep, definisi-definisi. Sampai akhirnya, wah pasangan saya itu memang begini. Nah, mati sudah dia. Ketika didefinisikan, pasangan saya itu memang nggak pengertian. Pasangan saya itu memang nggak bisa mendengarkan. Pasangan saya itu memang nggak peka. Selesai. Pikiran kita kemudian sudah mendefinisikan dia. Menjadikan pasangan pribadi ini tidak lagi sebagai pribadi yang hidup, yang real, tetapi sebagai pribadi dalam konsep, dalam pikiran saya. Dan karena itu kemudian tidak puas. Kita tidak mengenalnya sebagai pribadi, tetapi sebagai konsep yang sudah saya alami. Maka kemudian kehidupan berhenti. Pikiran tidak mau lagi, karena pikiran selalu bereksplorasi. Itu maksudnya. Pikiran kita tidak untuk mendefinisikan. Ketika kita sudah mengenal seseorang sedemikian rupa, itu sebetulnya yang dikenal ada di dalam pikiran,
Lalu pikiran kemudian membuat konsep, mendefinisikan tentang dia. Lalu kita mengatakan, saya sudah tahu semua kartunya. Waduh, lalu berhenti bereksplorasi. Dan pikiran kita tidak mau, makanya tidak puas. Kita mati ketika kita mendefinisikan. Kemampuan begitu besar, anugerah besar yang diberikan kepada kita, pikiran untuk bereksplorasi, kita salah gunakan untuk mendefinisikan. Dan kemudian kita tidak puas, karena memang pikiran bukan untuk itu. Kita menyalahgunakan fungsi pikiran yang sebenarnya. Tetapi, kalau pikiran kita selalu terbuka, maka kemudian selalu fresh, selalu hidup. Latihan yang sederhana, supaya kita bisa lebih banyak hidup di dalam kenyataan, dan bukan di dalam pikiran, adalah ketika kita mau tidur, lepaskan semua pikiran-pikiran itu, konsep-konsep tentang pasangan, tentang kehidupan, tentang anak, tentang pekerjaan, lepaskan semua. Dan kemudian kita tinggal tidur. Lalu besok pagi mulai sesuatu yang baru, fresh, kehidupan baru, peristiwa baru. Kita tidak pernah menyeberangi sungai yang sama, karena airnya berbeda. Suhunya berbeda, situasinya berbeda, suasana hati kita berbeda. Kita hidup di dalam kenyataan, bukan di dalam pikiran. Kita hidup di luar pikiran kita. Kita menerima segala-galanya. Dalam bahasa 1 Korintus 13 tentang kasih, kasih itu mengharapkan sesuatu, percaya segala sesuatu, fresh. Bukan hidup berdasarkan konsep. Ketemu seseorang yang kita kenal, dia ini pasti nanti begitu. Konsep, mati dia. Dia sudah dimasukkan dalam sebuah kotak yang namanya definisi. Dia sudah di situ terus. Padahal mungkin hari ini beda. Mungkin hari ini dia lagi bahagia. Dia lagi di dalam puncak eksistensinya. Tetapi karena kita sudah memasukkannya dalam konsep definisi, dia sudah tidak berkembang. Bagi saya dia adalah ini. Sesuai konsep saya. Itu berarti kita yang salah. Kita yang membunuh dia dalam pikiran kita. Kita hidup di dalam pikiran dan tidak di dalam kenyataan. Kenyataan selalu baru, selalu fresh. Persoalan terbesar yang membuat kita frustrasi adalah kita hidup di dalam pikiran kita, dalam konsep-konsep, dalam ilusi kita. Dan kita berhenti menghadapi kenyataan. Kita tidur, tidak bangun. Dan itu menjadi masalah banyak sekali. Dari masalah yang dalam, karena kita berhenti bereksplorasi, sampai masalah-masalah sepele. Kita hidup dalam pikiran kita ketika kita menganggap bahwa kalau kita pakai tas yang mahal, kita itu harga dirinya lebih meningkat. Value-nya, kualitas hidup kita lebih tinggi. Ilusi itu, bukan. Itu yang ada di pikiran kita. Orang lain tidak peduli sama sekali, bisa saja. Karena itu kita diminta untuk menyeimbangkan. Minimum seimbang antara hidup dalam ilusi, hidup dalam pikiran, dan hidup dalam kenyataan. Seringkali kenyataan kita tidak terima. Karena kita anggap, nah itu pikiran kita, konsep kita, tidak lebih baik daripada yang ada di pikiran kita. Maka kenyataan kita akali. Contoh sederhananya, rambut putih itu dianggap jelek, maka disemir hitam. Nanti kalau sudah bosan, hitam disemir merah. Kalau sudah bosan, tidak bagus, disemir merah campur hijau. Olah, itu konsep semua, bukan realitas. Realitasnya ya biar saja, putih ya bagus. Lah saya nunggu putih lama ya malah dicat. Nunggunya saja lama untuk bisa putih. Lah kok malah dicat? Seringkali kita lebih hidup dalam konsep, dalam pikiran daripada dalam kenyataan. Maka ketika ada teman saya mengatakan kepada saya, Romo, bolehkah saya menyerah? Saya lelah. Oh, saya bilang harus menyerah. Menyerah terhadap pikiran bahwa kita itu terbatas.
Menyerah terhadap pikiran bahwa hidup kita itu ditentukan orang lain. Menyerah terhadap pikiran bahwa kita itu tidak bisa keluar dari situasi ini. Menyerahlah dari situ. Hiduplah dalam realitas. Realitas itu lebih besar daripada pikiran kita. Pikiran kita itu kecil sekali dibandingkan semesta, galaksi yang tak terbatas itu. Hidup kita jauh lebih luas daripada yang kita pikirkan, kita bayangkan. Berhentilah, menyerahlah hidup berdasarkan pikiran. Berhentilah, menyerahlah terhadap hidup berdasarkan ilusi. Hidup itu lebih besar dari yang kita pikirkan. Hidup itu lebih besar daripada yang kita bayangkan. Sama-sama hujan. Ada orang yang pakai mantel takut kena hujan. Ada yang menari di dalam hujan, hujan-hujanan. Ada yang sekedar basah. Yang pakai mantel, dia hidup berdasarkan ketakutan. Takut kena hujan. Padahal hujan itu kenyataan. Itu konsep dia. Yang kemudian menari di dalam hujan, dancing in the rain. Dia adalah orang yang menerima kenyataan. Hujan itu ya hujan, bisa kita nikmati, bisa kita syukuri. Bayangkan orang yang tidak pernah hujan 2-3 tahun, lalu ada hujan, wah dia bisa menari di bawah hujan. Hidup itu begitu kaya. Dan ada yang sekedar basah, itu adalah orang-orang yang indifferent, yang tidak peduli, dan dia yang paling malang. Menurut kata-kata Tuhan Yesus, kalian seperti anak yang duduk di pasar. Ada orang menari, kalian tidak ikut menari. Ada orang menangis, kalian tidak bersedih. Yohanes Pembaptis, dia datang dan menyerukan pertobatan. Dia makan belalang dan madu hutan. Dan kalian mengatakannya, dia kerasukan setan. Anak manusia datang, makan dan minum. Kalian mengatakan pemabuk. Dan Tuhan akan memuntahkan kita kalau kita itu suam-suam kuku. Karena memang Tuhan datang supaya kita hidup sepenuhnya. Tidak hidup di dalam konsep mati sebelum mati. Alah, sayang sekali, hidup itu begitu kaya. Maka mari paling tidak kita menyeimbangkan. Hidup dalam realitas, dalam kenyataan. Fresh, segar. Mengharapkan sesuatu, percaya segala sesuatu. Dan terus mengasihi dengan antusias. Tidak memasukkan setiap peristiwa dalam konsep definisi. Pikiran kita begitu canggih. Bukan berfungsi untuk mengambil kesimpulan, tetapi untuk mengeksplorasi. Bukan untuk membuat definisi, supaya kita kemudian tahu semua kartunya, dan kemudian tidak ada lagi yang menarik. Tetapi selalu terbuka, mengharapkan sesuatu, segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Dan itulah miracle mindset. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Dan selalu dianugerahkan kehidupan yang serba baru, serba hidup, dan serba segar. Karena itu handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.